Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berencana memperbaiki 62 ruas jalan pada tahun 2026. Perbaikan menelan anggaran senilai 1,25 triliun rupiah. Selain perbaikan jalan, Dinas BMBK juga akan membangun 7 jembatan. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah pada Kamis 8 Januari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi berencana memperbaiki 62 ruas jalan pada tahun 2026. Perbaikan penelan anggaran senilai 1,25 triliun rupiah. Selain perbaikan jalan, Dinas BMBK juga akan membangun 7 jembatan. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah pada Kamis 8 Januari 2026. Dirinya menjelaskan, panjang total ruas jalan yang akan diperbaiki masih belum dihitung secara rinci, karena setiap ruas memiliki panjang yang berbeda. Sebagian besar penanganan jalan nantinya akan menggunakan konstruksi rigid atau beton. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Lampung agar kualitas jalan lebih tahan lama. Dari total 62 ruas jalan yang direncanakan, Taufik mengatakan sebanyak 17 ruas diantaranya akan dibiayai melalui skema pinjaman daerah yang telah diajukan oleh Pemprov Lampung ke Bank BJB. Dengan besarnya anggaran yang disiapkan, Taufikullah optimis target kemantapan jalan Provinsi Lampung akan melampaui target rencana strategis daerah, di mana target jalan mantap pada Lampung 2026 ini ditetapkan sebesar 80,8%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung kesiapan operasional Bandara Raden Intan II pada Kamis 8 Januari 2026, pasca kembali ditetapkan sebagai bandara berstatus internasional. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pelayanan dan fasilitas siap mendukung penerbangan internasional. Bandara Raden Intan II dijadwalkan akan melayani penerbangan internasional perdana pada 2 Februari 2026. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan umroh dengan rute Lampung Haiku Jeddah. Ia bekerja sama dengan maskapai Hainan Airlines. Untuk memastikan kesiapannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengunjungi bandara kebanggaan masyarakat Lampung itu. Menurutnya keberadaan penerbangan internasional akan mempermudah akses warga Lampung, khususnya jemaah umroh dan haji. Dirinya menambahkan kebutuhan penerbangan internasional dari Lampung cukup tinggi. Setiap tahunnya, jamaah umroh asal Lampung mencapai sekitar 23.000 orang. Sementara jamaah haji mencapai lebih dari 7.000 orang. Selain itu, Lampung memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Sepanjang tahun 2025, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung diperkirakan mencapai 22 hingga 23 juta orang, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Gubernur Mirza menambahkan Lampung juga menjadi salah satu daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri setiap tahunnya. Hal tersebut dinilai menjadi potensi trafik pembangunan internasional yang cukup menjanjikan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung mencatat sejumlah capaian program strategis pemerintah yang berjalan di Provinsi Lampung tahun 2025. Mulai dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, tercatat 6.017 unit, hingga Pemprov Lampung yang berhasil menyelesaikan 100% pencairan dana pembangunan unit sekolah baru. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2 CDJPB Lampung, Gwen Aditya Amalkan, menyampaikan salah satu capaian signifikan berasal dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Capaian fisik FLPP, 6.017 unit rumah terbangun dengan 5.324 penerima manfaat. Realisasi dana mencapai 636,95 miliar rupiah.
melibatkan 10 bank dan 177 pengembang. Selain FLPP, DJPB mencatat perkembangan koperasi desa Merah Putih hingga akhir 2025 sebanyak 2.653 koperasi telah berbadan hukum. Dari sisi aset, 1.080 lahan 40,75% berhasil ditetapkan sebagai lokasi gerai. Dari aspek digitalisasi, 2.637 koperasi telah memiliki akun Simkopdes. Namun baru 843 koperasi yang memiliki gerai fisik. Permohonan kemitraan dengan BUMN tercatat 249, sementara pengajuan pembiayaan ke Himbara masih sangat rendah, yakni baru 9 unit. Di sektor pendidikan, program sekolah rakyat mencatat 3 sekolah telah beroperasi, masing-masing di gedung BPSDM Bandar Lampung, gedung BLK Bandar Lampung, serta Purbolinggo, Lampung Timur. Kegiatan belajar mengajar dimulai sejak 1 Oktober 2025. Untuk program SMA Unggul Garuda, hingga 12 Desember 2025 belum terdapat proyek yang berjalan di Provinsi Lampung. Target penambahan 3 sekolah di Lampung Selatan, Pringsewu, dan Mesuji. Lalu program revitalisasi sekolah mencatat pencairan 500 miliar rupiah atau 97,19% dari total bantuan pemerintah untuk 627 sekolah, dengan Kabupaten Lampung Selatan sebagai penerima terbanyak 102 sekolah. Juga penyaluran dak fisik sebesar 57,15 miliar rupiah atau di 76,8% telah menjangkau 643 unit sekolah, kecuali beberapa kontrak di kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung juga berhasil menyelesaikan 100% pencairan dana pembangunan 2 unit sekolah baru SMA senilai 13,37 miliar rupiah. Pada sektor ketahanan pangan, program cetak sawah telah memasuki tahap penyusunan survei, investigation dan desain untuk lahan seluas 4.000 hektar yang tersebar di Tulang Bawang, Lampung Timur, Waikanan, dan Mesuji. Sementara di sektor ketahanan energi, Lampung diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pabrik bioetanol melalui kerjasama Toyota Motor Corporation dan Pertamina Dreng. Nilai investasi diperkirakan mencapai 2,5 triliun rupiah dengan kapasitas produksi di 60.000 km per tahun. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri mengaku bangga sekaligus memberikan penghargaan tinggi kepada para petani yang telah bekerja keras menjaga sektor pertanian tetap produktif. Komang juga menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Lampung Tengah. Saat menghadiri tasyukuran swasembada pangan dan panen raya yang diselenggarakan kelompok Tani Sukakarya di Kampung Ramamurti, Kecamatan Seputih Raman, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri mengaku bangga kepada para petani. Komang Koheri juga mengapresiasi para petani yang telah bekerja keras menjaga sektor pertanian tetap produktif. Ikomang menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dalam membangun pertanian yang maju dan berdaya saing. Menurutnya, dengan semangat beguai jejamawawai harus terus melakukan kebaikan bersama-sama, saling mendukung dan bekerja sama demi kemajuan pertanian dan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Ketua Kelompok Tani Sukakarya sekaligus Ketua Gapoktan Made Potan menyampaikan, keberhasilan panen raya tidak terlepas dari kerja keras para petani, kekompakan antar anggota kelompok, serta dukungan pemerintah daerah melalui pendampingan dan bantuan di sektor pertanian. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah, Inyoman Gunadi, menyampaikan apresiasi kepada kelompok Tani Sukakarya atas peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Muhammad Emril Lil Ardi resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya dalam surat undangan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPRD. Laporan dilayangkan ke Polres Pesisir Barat pada Rabu 7 Januari 2026. Laporan resmi tersebut terregistrasi dengan nomor LP
B71/2026 SPKT Polres Pesisir Barat, Polda Lampung. Dalam laporannya, Emir menduga adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum di internal Sekretariat DPRD. Persoalan bermula dari beredarnya surat undangan rapat paripurna pelantikan PAW yang dijadwalkan pada Desember 2025 lalu. Emir menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat undangan versi pertama tersebut, yang belakangan diketahui telah ditarik kembali. Dirinya memilih menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Sekretariat DPRD Pesisir Barat mengaku belum mengetahui adanya langkah hukum yang diambil oleh Ketua DPRD. Kabag di Sekretariat DPRD Pesisir Barat, Elmi, menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai laporan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Resor Pesisir Barat tengah mendalami laporan tersebut guna menentukan langkah penyelidikan lebih lanjut. Ya, dugaan dasar dan bukti awalnya itu berupa undangan fisik yang menjadi bukti juga bagi saya dalam melaporkan laporan tersebut. Seperti itu, Pak. Dari Pesisir Barat, Tim Liputan Garuda TV, John Angkel melaporkan. Ya pemirsa, peristiwa kebakaran terjadi di Bekon Canggu, Kecamatan Batu Berat, Kabupaten Lampung Barat, pada Kamis 8 Januari 2026. Rumah yang diketahui milik Jalal ini luluh lantak di lahap si jago merah. Aparat menerjunkan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Sebuah rumah milik warga di Bekon Canggu, Kecamatan Batu Berat, Kabupaten Lampung Barat, habis dilahap si jago merah pada Kamis 8 Januari 2026. Peristiwa kebakaran ini menggegerkan warga setempat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Rumah yang terbakar diketahui milik seorang warga bernama Jalal. Kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat kepulan asap tebal mengumpal keluar dari dalam rumah. Melihat kondisi tersebut, warga kemudian berupaya memberikan pertolongan awal sambil melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Kasat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Barat, Domi, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke rumah warga lainnya. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga setempat. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung sejak Kamis malam 8 Januari 2026 menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Mesuji dan Waikanan. Akibatnya, beberapa rumah warga terendam akibat luapan sungai yang tidak dapat menampung derasnya debit air. Banjir merendam beberapa daerah di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Waikanan, pada Kamis 8 Januari 2026. Akibatnya beberapa rumah warga terendam air. Di Kabupaten Mesuji, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat banjir terjadi di Desa Muara Tenang, Desa Harapan Mukti, dan Desa Trikarya Mulia, Kecamatan Tanjung Raya. Genangan air juga dilaporkan terjadi di Desa Labuhan Batin dan Desa Kebun Dalam, Kecamatan Waiserdang, serta Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pemata. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mesuji, Mulyadi, mengatakan banjir disebabkan tingginya intensitas hujan yang membuat aliran sungai meluap. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 90 cm. Saat ini sebagian lokasi sudah mulai berangsur surut. Meski tidak ada laporan korban jiwa, puluhan rumah warga serta ratusan jalan terdampak banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. BPBD Mesuji menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat curah hujan masih tinggi di awal tahun. Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Waikanan. Curah hujan tinggi menyebabkan sungai Waiserupa di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, meluap dan merendam jalan penghubung antar kampung. Luapan air diduga terjadi karena sungai tidak lagi mampu menampung debit air hujan. Dari Mesuji, Waikanan, Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pasca banjir yang merendam beberapa daerah di daerah perbatasan Mesuji, Tulang Bawang, Waikanan, muncul seekor buaya rawa berukuran panjang 3 meter di kanal saluran irigasi persawahan. Keberadaan reptil besar ini menjadi perhatian masyarakat yang harus waspada saat menjalani aktivitas di daerah persawahan. Buaya berukuran sekitar 3 meter ini berjemur di sebuah tumpukan karung di persawahan warga di Kampung Mulyodadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Seorang pemancing yang melihat keberadaan buaya ini langsung mengunggah video di media sosial dan viral. Reptil besar ini muncul pasca banjir merendam daerah tersebut. Ketika air mulai surut, buaya menampakkan diri. Meskipun buaya ini tidak mengganggu, namun warga tetap khawatir dengan kemunculannya. Menurut warga, buaya ini muncul dari sungai. Di Pada, selain itu, juga buaya kerap bersembunyi di rumput tebal yang ada di kanal persawahan warga. Sungai Pidada, Pak, dari ujung sana. Kadang ada yang bertempat tinggal, dia masih kecil di sini kan gitu kan. Makanya udah beberapa tahun dia menjadi besar gitu, Pak ya. Warga berharap agar pihak BKSDA dapat segera turun tangan, mengingat kehadiran buaya yang diperkirakan lebih dari satu ini kerap muncul dan membuat khawatir warga serta melakukan pencucian kanal. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Institut Teknologi Sumatera menyiapkan 5.275 kursi mahasiswa baru pada tahun akademik 2026 yang tersebar di 41 program studi. Daya tampung tersebut dialokasikan melalui 3 jalur seleksi, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi 35%, seleksi nasional berdasarkan tes 60%, dan jalur mandiri 5%. Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Sumatera, Abdul Rajak, mengatakan penetapan kuota tersebut disesuaikan dengan kebijakan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru serta kapasitas akademik kampus. Daya tampung ITERA tahun 2026 mencapai 5.275 mahasiswa. Komposisi ini dirancang untuk memberi kesempatan luas bagi calon mahasiswa melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus menjaga kualitas perkuliahan di ITERA. Dijelaskan Abdul Rajak, tahapan SNPMB telah dimulai dengan registrasi akun sekolah pada 5 hingga 26 Januari 2026. Sementara registrasi akun siswa dibuka mulai 12 Januari hingga 18 Februari 2026. Adapun pendaftaran SNBP dijadwalkan berlangsung 3 hingga 18 Februari 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 31 Maret 2026. Abdul Rajak mengingatkan calon peserta SNBP agar mencermati tahapan seleksi dan memastikan data akademik telah diverifikasi secara benar oleh sekolah asal. Menurutnya, akurasi pengisian data menjadi faktor krusial dalam seleksi berbasis prestasi. Pada pelaksanaannya SNBP 2025, ITERA mencatat 10.259 pendaftar dari berbagai provinsi di Indonesia. Tingginya animo tersebut menunjukkan meningkatnya minat calon mahasiswa terhadap ITERA sebagai perguruan tinggi berbasis sains dan teknologi di Sumatera. Adapun 5 program studi dengan peminat terbanyak SNBP 2025 di ITERA adalah farmasi di angka 1.202 peminat, teknik informatika 918, teknik pertambangan di 830, teknik industri 701, dan teknologi pangan di 455. Data peminat tahun sebelumnya dapat menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan program studi dengan tetap mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan akademik masing-masing. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menjalani kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Kerjasama dilakukan dengan skema bisnis to bisnis antara badan usaha milik daerah kedua provinsi. Lampung akan memasok produk tapioka dan Jawa Tengah akan mendatangkan bawang merah ke Provinsi Lampung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Elvira Umihani, menjelaskan kerjasama tersebut melibatkan BUMD Wahana Raharja Mandiri milik Lampung dengan BUMD PT JAP Jawa Tengah. Kerjasama ini, Lampung akan memasok produk tapioka ke Jawa Tengah. Lalu Jawa Tengah akan mengirimkan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan Lampung yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Menurutnya permintaan tapioka dari Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas singkong Lampung, sekaligus membantu petani yang selama ini kesulitan menjual hasil panen akibat keterbatasan daya tampung pabrik. Ditambahkan Elvira, pengiriman bawang merah dari Jawa Tengah akan dilakukan ketika harga bawang di Lampung mengalami kenaikan signifikan. Ia menambahkan pembahasan teknis pengiriman seperti volume, spesifikasi produk hingga jadwal distribusi masih akan dibahas lebih lanjut oleh kedua BUMD. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan data kebutuhan dan produksi pangan. Selain tapioka, Elvira berharap ke depannya kerjasama antar daerah tidak hanya terbatas pada satu komoditas. Lampung dinilai memiliki banyak produk pangan dan hortikultura unggulan yang berpotensi dipasarkan ke provinsi lainnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, puluhan warga Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, mendatangi kantor cabang Kejaksaan Negeri, Krui, dan Polres setempat pada Kamis 8 Januari 2026. Massa yang terdiri dari keluarga korban dan penduduk setempat ini menuntut penegakan hukum, tetap menahan tersangka pembunuhan kakak adik berinisial ES berusia 19 tahun. Aksi dipicu beredarnya isu bahwa masa penahanan tersangka akan segera berakhir. Warga khawatir tersangka bebas dari segala tuntutan hukum sebelum kasusnya maju ke meja hijau. Paman korban Alfianto di sela-sela aksi menyampaikan bahwa situasi di desa bisa menjadi tidak kondusif jika tersangka benar-benar pulang ke kediamannya. Menurutnya, warga sudah cukup bersabar mengikuti prosedur hukum selama berbulan-bulan. Namun jika keadilan tidak tegak, massa mengancam akan melakukan tindakan anarkis. Keluarga korban lainnya, Sahroni Effendi, juga mempertanyakan alasan kepolisian yang menyebut alat bukti belum mencukupi, padahal tersangka sudah tertangkap sejak September 2025 lalu. Yang menilai proses hukum berjalan di tempat tanpa ada kepastian yang jelas bagi keluarga korban. Merespon tekanan massa, Kepala Cabraji Lampung Barat Dikrui, Yogi Ferdika, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas. Meskipun saat ini bola panas masih berada di tangan penyidik Polri untuk melengkapi berkas. Jaksa peneliti terus mengawal prosesnya. Lebih lanjut, dia memastikan perkara tetap berlanjut. Pihaknya terus memberikan sarana kepada penyelidik kepolisian terkait alat bukti yang harus dipenuhi agar kasus ini secepatnya masuk ke tahap persidangan. Diketahui kasus pembunuhan tragis menimpa kakak adik di bawah umur ini sempat menggegerkan pesisir barat pada tahun 2025. Setelah penyelidikan selama 4 bulan, polisi menangkap ES di kediaman pada 12 September 2025 tanpa perlawanan. Hingga saat ini publik terus memantau kelanjutan kasus yang menyita perhatian luas tersebut. Dari pesisir barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kinerja Menko Pangan Zulkifli Hasan banjir apresiasi dan pujian menyusul Presiden Prabowo Subianto. Pada Rabu 7 Januari 2026, mengumumkan Indonesia swasembada beras. Menko asli orang Lampung itu dinilai sukses menuntaskan pekerjaan besar yang diperintahkan Presiden jauh lebih cepat dari target. Presiden menargetkan 3 tahun Indonesia kembali swasembada beras. Baru setahun Prabowo memimpin, cita-cita besar itu akhirnya terwujud. Presiden mengapresiasi kinerja kementerian terkait dan semua pihak yang dikoordinasi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Hingga 2 tahun lebih cepat mampu mewujudkan Indonesia swasembada beras. Presiden mengaku bangga bisa secara resmi mengumumkan Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam acara Panen Raya dan pencanangan swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 7 Januari 2026. Capaian tersebut diraih hanya dalam 1 tahun lebih cepat dari target awal pemerintah. Prabowo menegaskan swasembada beras merupakan tonggak penting bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara benar-benar merdeka jika kebutuhan pangan rakyatnya masih bergantung pada negara lain. Presiden menjelaskan target swasembada awalnya dipatok dalam jangka waktu 4 tahun. Namun seiring konsolidasi kebijakan dan kerja keras seluruh jajaran, target tersebut tercapai menjadi 3 tahun dan akhirnya berhasil dicapai hanya dalam 1 tahun. Prabowo menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi para menteri Kabinet Merah Putih atas peran aktifnya mewujudkan swasembada beras tersebut.
Secara khusus, Mentan Andi Amran memuji Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang disebutnya Menko terbaik selama Mentan Andi Amran berada di pemerintahan. Dibanjiri apresiasi dan pujian, Menko Pangan Zulhas malah merendah bahwa keberhasilan Indonesia kembali swasembada beras adalah berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Disebutkan Zulhas, Presiden Prabowo bukan saja mampu memotivasi seluruh bawahannya untuk bekerja sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah jika menyangkut kepentingan bangsa, tapi juga langsung memberi contoh. Di sela-sela pengumuman Indonesia swasembada beras, Menko Zulkifli Hasan dan Mentan Amran tampak kompak mendampingi Presiden Prabowo Subianto menumbuk padi di lesung bersama para petani. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo naik ke panggung bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Mentan Amran didampingi sejumlah petani. Presiden memegang alu dan menumbuk padi yang telah disiapkan di dalam lesung sebagai simbol keberhasilan dan kemandirian pangan nasional. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kementerian terkait serta para petani atas kerja keras dan dedikasi dalam mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Di hadapan ribuan petani, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada di seluruh sektor pangan secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.